Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah wa wala, amma ba'du. Bertemu kembali bersama kami. Semoga kita selalu istiqamah dalam kebaikan dan menaburkan kebaikan. Alhamdulillah, saat ini kita sedang berada di kota Martapura. Tepatnya yaitu di masjid yang bernama Masjid Bani Al-Abdal, yang mana lebih dikenal oleh orang-orang Martapura dan sekitarnya dengan sebutan Masjid Gonong Ronggeng, yang mana baik dari penduduk kota Martapura ataupun kota-kota yang di sekitarnya Masjid Gonong Ronggeng atau Bani Abdal ini banyak dikenal. Kenapa demikian? Karena masjid inilah salah satu ulama kita yang terkenal, almarhum Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Bersekumpul. Beliau melaksanakan salat Jumat di masjid ini. Jadi masjid ini sungguh sangat berkah dan sangat berkesan karena ada sosok figur ulama yang karismatik salat di masjid ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah Islam, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah dengan sahabat-sahabat beliau, setelah kurang lebih 10 tahun atau 13 tahun, ketika kurang lebih 13 tahun berdakwah di kota Mekah penuh rintangan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Ketika sampainya beliau di kota Madinah, maka yang beliau utamakan atau yang beliau prioritaskan adalah pembangunan masjid. Karena dengan masjid inilah kekuatan Islam akan bersatu, akan terkumpul. Disebutkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, ila akhiril ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid yaitu orang-orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi dijelaskan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang suka hadir di masjid, orang yang suka sembahyang berjamaah, maka kata baginda Rasul, fashhadu bil iman, maka saksikanlah mereka bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Jadi orang-orang, tanda kualitas dan kuantitas iman seseorang itu bisa dilihat bagaimana cara sembahyangnya, apakah dia berjamaah dan apakah melaksanakan jamaahnya di masjid. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullah, Allah berikan kenaungan kepada mereka, yauma la dhilla illa dhillu, pada hari yang mana tidak ada kenaungan kecuali kenaungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah akan memberikan kenaungan kepada mereka ketika di padang mahsyar, ketika hari kiamat, yang mana ketika itu tidak ada kenaungan, karena ketika hari kiamat semua yang ada di bumi ini rata. Maka dari itulah ada 7 golongan yang nantinya mendapatkan kenaungan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga kita semua termasuk daripada mereka. Apa 7 golongan ini? Di antaranya yaitu rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang wa qalbuhu yang hatinya mu'allaqun bil masajid, selalu ta'alluq dengan masjid,
selalu berhubungan dengan masjid, selalu rindu dengan masjid. Setiap waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia selalu ke masjid. Dia selalu mentakmirkan masjid, dia memakmurkan masjid. Sehari nggak bertemu dengan masjid, dia rindu. Inilah orang-orang yang nantinya ketika di padang mahsyar mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan kenaungan dalam panji-panji dalam kenaungannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat menyatakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka sekali ke masjid. Bahkan ada sahabat Rasulullah yang bergelar Ahlus Suffah, yaitu mereka-mereka yang mendawamkan, mereka-mereka yang memprioritaskan waktu, tenaga dan ibadahnya untuk berdakwah, yang mana mereka berada di masjid, baik berzikir ataupun mudzakarah ataupun membahas ilmu-ilmu yang lainnya. Maka dari itulah semoga kita semua bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Kalau kita lihat masjid tersebut berada di atas gunung, artinya dalam dataran yang tinggi. Ini menunjukkan hendaklah kita di muka bumi ini selalu meninggikan agama Islam. Hendaklah agama kita prioritaskan, hendaklah agama selalu kita nomor satukan. Jangan sampai agama kita nomor dua kan atau nomor tiga kan. Karena orang-orang yang selalu memprioritaskan agama, maka orang ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.